Tawajuh berdampak, Madrasah Ruhani Perti untuk ketangguhan umat. Senin malam 11 Agustus tahun 2025 diawali salat maghrib berjamaah sampai pukul 23 penulis diminta hadir memberi tausiah pada tawajuh yang 55 dari tarekat Naksabandiyah bersilsilah dengan Syekh Ibrahim Al-Halidi kumpulan Pasaman. Tawajuh akbar tahunan ini juga dihadiri dan ikut memberikan sambutan Dr. Andus Afrizal Mutwa, Ketua Pimpinan Daerah Perti Sumatera Barat yang mengajak jamaah untuk teguh dalam amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i dan tentu bertarekat Naksabandiyah yang memang sejak awal Perti adalah ormas yang menjaga dan menumbuhkan kembangnya di Nusantara. Syekh Ibrahim kumpulan Paman adalah satu di antara titik poin pembinaan ulama, mursyid dan khalifah sejak abad 18 lalu. Pewaris silsilah kelima atau mursyid, Syekh Abu Bakar Al-Ibrahimi Al-Halidi, memimpin tawajuh dengan dibantu oleh belasan hakifah. Begitu hikmat dan membawa sentuhan kalbu. Calon mursyid kini masih khalifah yang bergelar hati. Saat ini memimpin Yayasan Syekh Ibrahim Al-Halidi melalui Madrasah Tarbiyah Islamiyah tingkat Sanawiyah dan Aliyah, juga menjadi pimpinan jaringan silsilah Tarekat, Surau dan Makam Syekh Ibrahim. Menjelaskan bahwa peserta tawajuh ini khalifah dan jamaah tarekat Naksabandiyah dari Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Utara, dan yang ramai lagi tentu dari Sumbar. Siapa Syekh Ibrahim Al-Halidi kumpulan? Nama dan julukan. Ia lahir sekitar tahun 1764 dengan nama asli Abdul Wahab di Kampung Sawah Lawe, Kenagarian Kotokacia, Kecamatan Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Ia dikenal pula dengan gelar Inyak Balinduang kumpulan pendidikan dan gelar. Sejak remaja, ia menuntut ilmu di berbagai tempat, dimulai dari murid Syekh Burhanuddin Ulakan, kemudian belajar fikih Syafi'i di Cangkiang 4 Angkat Kanduan. Ia juga belajar tarekat Naksabandiyah dari pamannya, Syekh Muhammad Sa'id Padang Bubus. Lalu mendalami tarekat dengan Syekh Halik Kurdi di Mekah selama 7 tahun, hingga mendapatkan gelar Al-Halidi, kegiatan dakwah. Setelah kembali, ia mendirikan Surau Kaca, tempat mengajar Islam dan tarekat, dengan banyaknya murid yang datang. Kemudian dibangun surau tinggi dan komplek perkampungan baru bernama Kampung Kototu, lengkap dengan rumah gadang, masjid batu, dan surau suluk, pengaruh dan jaringan murid. Syekh Ibrahim menjadi tokoh penting penyebaran tarekat Naksabandiyah di Minangkabau dan wilayah lain seperti Mandailing. Ia melahirkan ratusan murid yang kemudian menjadi ulama besar, seperti Syekh Sahabuddin Tapanuli, Syekh Muhammad Nur Darwah 50 Kota, Syekh Yunus Tuan Kusasan, dan lainnya. Wafat. Syekh Ibrahim wafat pada tahun 1914 Zulqa'dah 1335 jam. Dalam usia sekitar 150 tahun, ia dimakamkan di sebelah suraunya, dan makamnya hingga saat ini masih sering diziarahi. Tarekat Naksabandiyah kumpulannya Surau Maulana Syekh Ibrahim Al-Kindi kumpulan, yang telah memberikan kesempatan kepada Ketua DPD Perti Sumatera Barat. Rasa syukur ini saya ungkapkan di depan bapak-bapak, di depan buya-buya, di depan mursyid dan umi-umi sekalian. Kenapa? Baru tanggal 24 kemarin Musda Perti Sumatera Barat, alhamdulillah saya terpilih secara aklamasi. Belum dilantik, mudah-mudahan waktu dekat akan dilantik. Wabil khusus yang saya hormati, kita muliakan Profesor Dr. Duski Samad MAG. Beliau, apa yang dikatakan tadi, adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Tarbiyah Islamiyah Perti. Beliau guru besar di UIN, Imam Bonjol Padang, dan guru luar biasa di berbagai universitas di Sumatera Barat. Bahkan dia sekarang salah satu ada Al-Mukarram yang mulia Al-Ustadz Abdul Somad yang memimpin
memimpin LP3N, Lembaga Penyelenggara Pendidikan Perti. Profesor Lutfi Samad adalah wakilnya. Oleh sebab itu nanti setelah ini mari kita dengar ceramah beliau. Saya waktu sebentar saja. Buya-buya, umi-umi sekalian yang saya hormati, acara Tawajuh Akbar ke-55 Thariqat Naqsabandiyah Kumpulaniyah Surau Maulana Syekh Ibrahim Al-Kindi Kumpulan Al-Khalidi adalah acara yang amat mulia. Kenapa acara kita ini amat mulia? Karena Tawajuh Akbar adalah majlis rohani. Tawajuh Akbar ini tempat kita berkaca pada diri. Tawajuh Akbar ini tempat kita bersimpuh pada Ilahi. Tawajuh Akbar adalah tempat menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini saya sebagai ketua parti bersyukur, amat bersyukur bahwa parti lahir di pangkuan para makom, para mursyid makom yang tinggi, para ulama jamaah tarbiyah. Dia lahir dari mursyid, dari jamaah, dari ulama-ulama tarbiyah yang ada di pelosok Minangkabau pada tahun 28 itu. Maka Al-Mukarram Syekh Sulaiman Ar-Rasuli setelah dia mendirikan tarbiyah, mendirikan MTI di berbagai pelosok Sumatera Barat, Minangkabau ini, maka dua pilar inilah yang menjadikan Perti hidup di tengah-tengah persada Republik Indonesia ini. Perti ini bagus, Perti ini hebat, Perti ini besar. Kenapa? Karena lahir di pangkuan rahim para ulama yang makomnya sangat tinggi. Itulah yang membedakan Perti dari ormas-ormas yang ada. Saya tegaskan bahwa Perti berbeda dua hal itu dari Muhammadiyah dan NU. Tidak ada di tempat lain. Itulah Perti itu besar. Buya-buya sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, umi-umi sekalian, oleh sebab itu, sebagai ketua terpilih, kita sampaikan kepada jamaah hadirin yang saya muliakan, dalam perjalanan sejarah, Perti terbagi dua. Akhirnya Perti kita alami. Kalau orang pergi ke Sumatera Barat tidak sama dengan ketika orang pergi ke Jawa Timur dan ke depan. Perti semenjak islah tahun 2022, pengurus Perti tidak boleh berpartai. Ya, tidak boleh berpartai, tidak ada masuk ke partai A, ke partai B, warna A, warna B, tidak ada. Pengurusnya pribadinya silakan. Ini ketegasan untuk kita muamalah mal nafsi, menyadari kebesaran Perti masa lalu harus kita raih masa depan lagi. Oleh sebab itu dalam kepengurusan yang akan datang, insya Allah saya berjanji di depan musda akan membentuk pengurus Perti ini dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan nagari. Kalau itu terbentuk jumlah pengurus semuanya di Sumatera Barat 22.000 lebih. Dalam rangka ini saya mohon kepada buya-buya, kepada mursyid dan khalifah, kepada umi-umi doa, tolong doakan kami pengurus untuk bisa mengemban amanah ini dan mampu menjalankan Perti secara baik. Insya Allah saya sudah mensedekahkan diri saya tidak ada pekerja lain, hanya saya bekerja hanya mengabdi, berjuang. Mudah-mudahan inilah jalan terakhir dari kehidupan saya setelah sudah berumur 67 tahun.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, Buya-Buya, inilah yang ingin kita kembangkan tarbiyah masa datang. Tentu pada pilar kedua, tentu akan menjadi tanggung jawab juga oleh Perti. Apa pilar kedua? Dia dilahirkan dari madrasah tarbiyah. Dia dilahirkan dari MTI. Oleh sebab itu, periode sekarang dari pengurus pusat sudah membentuk lembaga penyelenggara pendidikan Perti yang direkturnya Al-Mukarram adalah Ustadz Abdul Somad. Nanti mungkin bisa disampaikan agak sedikit oleh Profesor Gus. Oleh sebab itu dia kembali ke masa lama. Kitab-kitabnya sudah dicetak, kitab-kitabnya sudah dibuat oleh direktur itu. Tinggal kita bagaimana kita merasuaikai apa namanya ya? Aku datangi buya-buyana, aku datangi sekolah-sekolah. Dengan begitu terasa hadir Perti ini di tengah-tengah. Makanya saya bersyukur Pak, pertama saya berpidato sebelum dilatih baru dipilih adalah di Tawajuh Akbar Barikat Naksabandiyah Kumpulaniyah. Mudah-mudahan ya Allah ini menjadi berkah dalam kepemimpinan kita. Tolong doakan Bapak dan Ibu sekalian. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, catatan banyak Pak. Jadi demikian saja Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa berlanjut di tingkat mursyid. Kalau ada nanti melalui Ustadz, nanti kita insya Allah kita banyaknya Pak pengurus itu bisa dibagi-bagi. Mudah-mudahanlah insya Allah kita akan bisa membawa Perti bersatu, Perti maju berjamaah, Perti maju bersama. Atau yang kedua, Perti bersatu, Perti bangkit berjamaah, Perti maju bersama. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan salam dari ketua pakar di DPD. Itu ada pakar, ada ketua DPD, ada pakar itu namanya Profesor Dr. Sofyan Marsidin. Dia menyampaikan salam. Ada lagi Muhtasar. Muhtasar ini Profesor Dr. Solihin. Sudah itu ada lagi bersama Profesor Dr. Meski Samad adalah Fadli Abran, Ketua Pembina. Pak Fadli Amran itu adalah Wali Kota Padang. Ini pembina kita di DPD 1. Itu yang ingin saya sampaikan. Maka kepada panitia ada yang ingin saya sampaikan. Silakan panitia. Terima kasih Ketua. Sakete lawian banyak. Buktikan bahwa agama, bahwa ulama, bahwa amaliyah yang lurus dan benar itu akan menyatukan kita, akan membuat kita sama pikiran, akan mudah kita bergerak. Dan itu salah satu meminta Ustaz hadirkan Perti kembali. Pertilah sesungguhnya yang mewadahi dari guru beliau, yang mewadahi kemuntarikan ini kita semula dulu. Tapi oleh karena kubur dunia sudah lama tinggalkan itu. Nah yang ingin saya katakan, Bu, duduk Bu, salat tanya di 1 jam paling lama. Tinggal pilihan jamnya, pilihan jam 60 menit, pilihan jam 40 menit, atau pilihan jam 100 menit. Kami banyak jam, anak SD jamnya cuma 20 menit. Saja pelajarannya dengan SMP,
Bos Sarati ini mana ketujuh Pak? Pilih hasil kalau saja mau kalau jam biasa 60 menit. Itu yang pertama yang saya ingatkan. Oleh karena itu di dalam surat Al-A'raf ayat 6, surat apa? Al-A'raf ayat 6. Pak saya lihat di rumah surat itu. Wala nas'alanna, tanggal ayat. Setiap orang mesti bisa mempertanggungjawabkan dari mana ilmu dia terima dan kemana ilmu dia salurkan. Bahasa tarikatnya silsilah, bahasa hadisnya sanad. Pak Haji, saya guru Pak Haji, sama silsilah apa? Man la saitun, saitan saitun. Orang yang tak jelas silsilah ilmunya, setan lah setan. Amun kubinya kesetanan anak ini beraja ke YouTube, tak beraja ke guru, tak beraja ke ulama, maka penting sangat keilmuan. Ambo kaget mendengar tadi, walaupun ambo bisa mau ulang, tapi ambo tahu apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, silsilah biar kita jelas. Ulama Naksabandi di Sumatera Barat ini dari Ismail Al-Khalidi berkembang ke sedemikian rupa. Kalau seminggu aku menyebut tadi ikoko dan disikoko istilahnya Ustaz, ibarat kabel itu